Halo, nama saya Pandika Sri Oktaviani. Saya dari Program Studi Farmasi Klinis Universitas Bali Internasional. Di sini saya mengerjakan tugas video kewirausahaan mengenai peluang usaha di bidang farmasi. Sebelum itu, apa itu peluang usaha? Peluang usaha merupakan sebuah situasi di mana barang-barang, layanan, bahan baku, dan metode pengelolaannya diperkenalkan dan dijual dengan nilai yang lebih tinggi dari biaya untuk memproduksinya. Adapun peluang usaha di bidang farmasi yaitu peluang usaha dalam budidaya tanaman obat, peluang usaha dalam memasarkan Simplicia. Selanjutnya ada peluang usaha pengembangan obat tradisional, peluang usaha di bidang makanan, dan peluang usaha di bidang kosmetik. Yang pertama itu ada peluang usaha budidaya tanaman obat. Tanaman obat adalah tanaman yang memiliki khasiat obat dan digunakan sebagai obat dalam penyembuh maupun pencegahan suatu penyakit. Pengertian tanaman berkhasiat obat adalah tanaman yang mengandung zat aktif yang bekerja untuk mengobati penyakit tertentu, atau jika tidak mengandung zat aktif tertentu tapi mengandung efek resultan dari berbagai zat yang bekerja mengobati. Tanaman obat bukan berarti tanaman yang ditanam sebagai obat. Tanaman obat yang tergolong rempah-rempah atau bumbu dapur, tanaman pagar, tanaman buah, tanaman sayur juga dapat digunakan sebagai tanaman yang dimanfaatkan untuk mengobati berbagai penyakit. Nilai tambah tanaman obat di sektor usaha industri ditentukan oleh faktor produksi di dalam pembudidayaannya, antara lain cara budidaya sesuai Good Agricultural Practice dengan menerapkan SOP atau standar operasional prosedur budidaya yang telah dibakukan. Faktor pendukung yang mempunyai nilai tambah adalah penyediaan benih unggul. Rendahnya produktivitas tanaman obat di sebagian besar sentra produksi disebabkan oleh petani yang belum mengikuti teknik budidaya anjuran berdasarkan SOP yang dibakukan, serta menggunakan bibit unggul. Varietas-varietas unggul sangat berpotensi untuk mendukung pengembangan industri benih guna meningkatkan nilai tambah tanaman obat sekaligus dalam upaya memenuhi kebutuhan bahan baku industri obat tradisional. Oleh karena itu, peluang usaha di bidang industri di bidang budidaya tanaman obat sangat diperlukan pada zaman sekarang atau saat ini. Yang kedua itu ada peluang usaha pemasaran Simplicia, di mana meningkatnya nilai tambah melalui diverifikasi produk primer atau rimpang menjadi produk sekunder atau Simplicia melalui proses pengirisan. Pengeringan rimpang merupakan salah satu aspek usaha berdaya saing tinggi dalam upaya pemenuhan kebutuhan industri. Di samping itu, peningkatan pendapatan petani tanaman obat di bidang usaha pengelolaan rimpang menjadi Simplicia mempunyai nilai tambah sebesar 7 sampai dengan 15 kali. Sedangkan dari rimpang menjadi produk olahan ekstrak sebesar 80 sampai dengan 280 kali. Usaha ini berpeluang besar dilakukan di sentra-sentra produksi tanaman obat dan daerah industri jamu atau farmasi. Selanjutnya itu ada peluang usaha pengembangan obat tradisional, di mana saat ini tren kembali ke alam mulai berkembang dan bisnis jamu mulai berkembang di masyarakat. Tingginya minat masyarakat terhadap ilmu membuat peluang bisnis jamu semakin menjanjikan. Bisnis jamu saat ini sangat menjanjikan karena meningkatnya permintaan obat herbal dari tahun ke tahun. Bagi para pelaku bisnis jamu, pertumbuhan ini merupakan berkah tersendiri, di mana keuntungan yang terlihat diperoleh dari bisnis jamu sangat berharga. Kepercayaan masyarakat terhadap penggunaan jamu membuat bisnis ini sangat dapat dijalankan, di mana peluangnya masih sangat terbuka lebar.
di mana sesuai dengan wilayah Indonesia yang memiliki ragam aneka tanaman yang dapat dijadikan bahan baku dalam pembuatan obat herbal. Bahan baku yang digunakan dalam menjalankan bisnis obat herbal mudah didapatkan dan harganya yang relatif murah, seperti temulawak, kunyit, kencur, dan jahe yang merupakan tanaman rimpang-rimpangan yang digunakan dalam hampir semua produk obat tradisional karena paling banyak diklaim sebagai penyembuhan berbagai penyakit yang menjadi tren masyarakat modern. Yang selanjutnya ada peluang usaha di bidang makanan. Dewasa ini makanan merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia selain sandang dan papan. Manusia harus memenuhi kebutuhan untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Dengan demikian, makanan merupakan kebutuhan manusia yang tidak bisa ditunda-tunda dalam pemenuhannya. Adapun cara manusia untuk memperoleh pemenuhan kebutuhan akan makanan adalah mengolah makanan sendiri maupun dengan membeli makanan secara instan dan praktis. Perkembangan zaman yang semakin modern menyebabkan perubahan yang cukup signifikan pada gaya hidup masyarakat. Perubahan ini juga terlihat pada pola konsumsi masyarakat yang serba cepat dan praktis. Hal ini terlihat dengan meningkatnya persentase pengeluaran untuk makanan, dan menurunnya persentase untuk bahan mentah. Berdasarkan kondisi seperti ini, permintaan atas penyediaan makanan siap saji meningkat. Di samping itu, faktor pertumbuhan penduduk juga sangat mendukung dalam permintaan makanan cepat saji. Seiring dengan banyaknya permintaan makanan cepat saji, banyak pula kejadian pencemaran zat-zat kimia pada makanan. Oleh karena itu, farmasis memiliki peluang dalam menciptakan produk makanan atau minuman olahan yang mampu menetralisir racun yang ada di tubuh manusia. Peluang usaha akan makanan atau minuman yang menyehatkan ini tentunya akan terbuka lebar, di mana masyarakat akan cenderung memilih produk yang mudah didapatkan serta menyehatkan. Selanjutnya ada peluang usaha di bidang kosmetik. Pada saat ini semua kalangan peduli akan pentingnya menjaga penampilan. Setiap orang menginginkan penampilan terbaik setiap harinya. Salah satunya yaitu pemakaian produk kosmetik yang saat ini telah menjadi kebutuhan utama sebagian besar wanita. Karena dengan adanya kosmetik dapat mempercantik dan memperindah wajah sehingga perempuan jauh lebih percaya diri. Maka dari itu, kosmetik telah menjadi kebutuhan primer bagi sebagian kaum hawa. Perkembangan industri kosmetik di Indonesia tergolong maju. Hal ini terlihat dari peningkatan penjualan kosmetik pada tahun 2012 yaitu sebesar 14%, dari 9,76 triliun menjadi 9,76 triliun dari yang sebelumnya hanya 8,5 triliun. Berdasarkan data Kementerian Perindustrian, Persatuan Perusahaan Kosmetika Indonesia memperkirakan tahun 2013 penjualan kosmetik dapat tumbuh hingga 11,22 triliun, yaitu naik 15% dibandingkan proyeksi 2012 yaitu sebesar 9,76 triliun. Dari sisi ekspor, industri kosmetik ditaksir tumbuh 20% menjadi 406 juta US dollar. Dalam hal ini, farmasi mempunyai peluang usaha yang besar dalam menjalani usaha di bidang kosmetik. Farmasi mampu berperan dalam proses pembuatan kosmetik berdasarkan CPKB atau cara pembuatan kosmetik yang benar, yang merupakan bagian penting dalam pembentukan penerapan sistem pemastian mutu dan pembuatan obat yang baik. Oleh sebab itu, farmasi berperan dalam mempersiapkan dan membekali personil agar mempunyai keterampilan serta wawasan yang luas mengenai industri kosmetika dan penerapannya dalam segala aspek CPKB. Berdasarkan hal yang telah dipaparkan tersebut, maka dapat diketahui bahwa peluang usaha dalam
bidang farmasi tentunya sangat berpengaruh sehingga mampu membawa kemajuan yang lebih besar lagi di kemudian harinya. Sekian presentasi dari video saya, semoga dapat bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih.